Lebih dari sebulan, tragedi Kanjuruhan masih belum selesai ditangani. Komnas HAM yang menyelidiki tragedi yang menewaskan 135 orang itu merekomendasikan PSSI dibekukan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyerahkan hasil temuan terkait tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan pada Menko Polhukam. Komnas HAM mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada PSSI agar peristiwa naas di Stadion Kanjuruhan tak pernah terjadi lagi di tanah air. Di antaranya, melakukan evaluasi menyeluruh dengan memprioritaskan keamanan dan keselamatan insan sepak bola. Membekukan seluruh aktivitas kompetisi sepak bola sampai dilakukannya standarisasi yang subjektif. Bekerjasama dengan klub melakukan upaya pembinaan yang sungguh-sungguh kepada supporter sepak bola. Bertanggung jawab secara kelembagaan dengan menghormati dan mematuhi proses hukum yang sedang berjalan, dan menyusun indikator pertandingan berisiko tinggi yang akuntabel. Jika dalam 3 bulan perbaikan tidak dilakukan, Komnas HAM meminta PSSI dibekukan. Kami merekomendasikan untuk PSSI dibekukan seluruh permainannya. Agar apa? Agar ini menjadi satu pertandingan yang profesional. Gagasan dasar di FIFA itu kan pertandingan ini adalah sesuatu dalam kondisi yang normal, membuat orang bahagia dan sehat. Nah, kalau membuat orang mati 135 orang atau banyak kekerasan di berbagai tempat, ya kebahagiaannya hilang, sehatnya juga hilang. Selain terhadap PSSI, sejumlah rekomendasi juga ditujukan Komnas HAM kepada Presiden, Polri, PT LIB, pihak broadcaster, klub Arema FC, dan komunitas supporter. Atas laporan hasil investigasi tragedi Kanjuruhan, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan laporan yang dibuat Komnas HAM lebih detail dan lebih keras dari hasil rekomendasi TGIPF. Komnas HAM bilang, ya betul tuh, harus ada yang bertanggung jawab secara berjenjang, karena yang di atasnya masih banyak lagi. Itu yang baru misalnya. Yang lain-lain, ya hampir sama gitu, tetapi Komnas HAM lebih detail dan lebih datanya lebih dilengkapi lagi daripada yang kita dulu. Tragedi Kanjuruhan yang berlangsung 1 Oktober lalu menjadi mimpi buruk bagi dunia sepak bola Indonesia. Usai pertandingan Liga 1 antara Arema FC versus Persebaya, ratusan supporter harus meregang nyawa imbas tembakan gas air mata dari aparat yang membuat sesak napas dan berdesak-desakan keluar stadion. Tragedi yang menelan 135 korban jiwa ini tidak sekedar menjadi perhatian di dalam negeri, tapi juga menjadi sorotan di mata dunia. Tragedi ini tergolong 3 besar bencana sepak bola, setelah bencana kemanusiaan serupa terjadi di Lima, Peru pada tahun 1964 silam dan Ghana pada tahun 2001 lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Sebulan lebih tragedi Kanjuruhan terjadi, masih ada 2 korban yang belum mendapatkan bantuan sehingga harus membayar rumah sakit dengan dana pribadi, saudara. Di tengah penanganan tragedi Kanjuruhan yang hingga kini belum selesai, mereka berharap pengusutan tragedi Kanjuruhan, tragedi sepak bola di Indonesia, bisa tuntas dilakukan. Sudah 1 bulan berlalu sejak tragedi Kanjuruhan terjadi, kondisi Mario Tegarsyah dan Dimas Putra Aji Pratama sudah mulai membaik, meski luka yang dialami belum kembali sembuh sempurna. Keduanya merupakan warga Jalan Bandulan, Gang 1 Sukun, Kota Malang, yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan dan belum tersentuh bantuan sama sekali. Mario Tegarsyah, pelajar SMK berusia 19 tahun, menjadi korban tragedi Kanjuruhan. Kaki Mario mengalami infeksi karena tertancap besi pagar selama 3 jam. Meski telah menunjukkan surat keterangan RT sebagai korban tragedi Kanjuruhan, ia tetap diminta membayar biaya pengobatan. Katanya dokternya tadi bilangnya harus operasi, tapi dari keluarga tidak diizinkan untuk operasi, obat jalan aja itu. Biayanya tadi dari rumah sakit ada ditarik 480. Ini sudah berapa kali ke rumah sakit? Masih 1 kali ini.
Sementara Dimas, pelajar SMP berusia 13 tahun, kerap tidak bisa tidur, pusing, dan demam. Ia masih mengalami trauma karena terus teringat banyaknya korban meninggal di stadion. Saat tragedi terjadi, Dimas terjatuh dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas. Selamat itu gimana posisinya? Pas pagarnya jatuh itu saya ikut jatuh, dan di situ saya nibani orang cewek, langsung ditolong orang. Mario dan Tegar masih terbilang beruntung bisa selamat dalam tragedi Kanjuruhan karena sejauh ini tercatat ada 135 jiwa meninggal akibat kerusuhan pasca laga Arema FC versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu. Di tengah penanganan tragedi Kanjuruhan yang kini belum selesai, mereka berharap pengusutan tragedi Kanjuruhan bisa tuntas dilakukan. Hilda Nusantara, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Gaji dan kompensasi tak dibayar, saudara. Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru berunjuk rasa di gedung rektorat. Indonesia Update segera kembali.